Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Maraqil Ubudiyah Syarah ala Bidayatil Hidayah lil Imam Al-Ghazali ta'alif Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Kita baca mungkin nggak panjang-panjang ya, sedikit-sedikit untuk mudah. Nah, sekarang di Waingkanat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmil hidayata, dan jika adalah niatmu, wa qasduka, dan jika adalah tujuanmu, fima bainaka, pada ma yang ada ya di antara dirimu dan di antara Allah Ta'ala, niat dan tujuan min ta'allumil ilmi, dari mempelajari ilmu, itu al-hidayah, khabar kanan. Bila adalah niat dan tujuanmu mencari ilmu, itu hidayah, untuk mendapatkan hidayah. Matan dulu, duna mujarradir riwayah, bukan semata-mata meriwayatkan. Tujuanmu mencari ilmu untuk mendapatkan hidayah Allah, bukan hanya untuk tahu doang, mujarradir riwayah. Jadi bukan hanya untuk semata-mata merawikannya saja, mengetahuinya saja, mengambil dari ulama pulan dan pulan. Fa'abshir, jawab in, maka berbahagialah kamu. Fa'abshir, maka bergembiralah kamu. Kenapa kamu bergembira kalau niatmu tadi untuk mendapatkan petunjuk? Fa'innal malaikata tabsutu laka, karena bahwa sungguh malaikat itu tabsutu, menghamparkan ianya malaikat untukmu, ajnihataha, akan sayap-sayapnya. Jadi malaikat menghamparkan sayapnya untuk jadi karpet dipijak oleh orang yang sedang mencari ilmu yang niatnya baik. Karena sungguh malaikat itu menghamparkan ya untukmu ajnihataha, akan sayap-sayapnya, idza masyita, ketika kamu berjalan. Wahitanal bahri, dan bahwa sungguh ikan-ikan lautan, tastaghfiru, mohon ampun iyalaka untukmu, idza sa'aita, bila engkau berjalan untuk mencari ilmu karena baiknya niatmu. Jadi ini sebalik di atas tadi. Kalau di atas tujuan kita salah niat untuk kebanggaan, untuk kesombongan segala macam, itu justru kita sedang menghancurkan diri kita sendiri, menghancurkan agama kita, sedang menjual akhirat kita. Kita lebih mementingkan duniawi. Sekarang sebaliknya, jika adalah niatmu dan tujuanmu pada ma yang ada di antaramu antara Allah, tujuanmu mencari ilmu, yaitu al-hidayah, untuk mendapatkan hidayah. Bagaimana contohnya mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah? Bi antanwiya bi tahsilihi idzalatal jahli an nafsik. Pertama, dengan bahwa engkau niat bi tahsilihi, dengan mendapatkannya ilmu, akan izalatal jahli, untuk menghilangkan kebodohan an nafsik, dari dirimu. Tujuan pertama, ciri-ciri kalau kita mencari ilmu untuk mendapatkan petunjuk Allah, yaitu niat kita, tujuan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri pertama. Ya. Wa ansairil juhal, sairi kita atah kepada nafsi, dan untuk menghilangkan kebodohan dari semua orang-orang yang bodoh. Artinya ketika kita sudah paham sedikit-sedikit, kita mulai berusaha untuk mengajarkan keluarga kita, anak, istri, dan kemudian orang lain juga. Wa ihyaiddin, dan tujuannya ihya ad-din. Ihya'a kita atau kepada izalah. Engkau niat dengan mendapatkannya ilmu, ihya ad-din, akan menghidupkan agama. Wa ibqa'al islami bil ilmi, dan akan mengabadikan, menetapkan Islam dengan ilmu. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan kita belajar untuk menghidupkan agama. Agama enggak hidup tanpa pengetahuan. Dan untuk menetapkan Islam, Islam juga akan lenyap bila orang Islam tidak paham ilmunya, tidak paham kitab sucinya. Wad-daral akhirah, ini ada waw di sini. Wad-daral akhirah. Jadi kita ataf kepada izalah. Bahwa engkau niat dengan mencarinya ilmu tadi akan negeri akhirat, waridallahi ta'ala, dan mengharap ridha Allah.
Wa tanwi bizalika syukra. Wa tanwiya juga boleh kita atah kepada bi'an. Wa tanwiya bizalik, dan bahwa engkau niat dengan demikian mencari ilmu asyukra ala ni'matil aqli, akan sebagai syukur atas nikmat akal. Wa ni'mati sihatil badan, dan atas nikmat sehat badan. Ini penjelasan sebelumnya. Kalau tujuan kita, niat kita belajar untuk mendapatkan petunjuk Allah. Kalau tujuan belajar mendapatkan petunjuk, bagaimana maksud mendapatkan petunjuk? Artinya tujuan kita belajar menghilangkan kebodohan dari diri, dari keluarga, siapapun. Nah, kemudian menghidupkan agama, mengabadikan Islam, mengharapkan negeri akhirat, pahala akhirat, mengharapkan ridha Allah. Kita berniat sebagai wujud syukur atas nikmat akal yang telah Allah berikan, sebagai syukur kita atas sehatnya badan. Betapa banyak orang yang pengen belajar tapi badannya sakit, nggak bisa. Kita diberikan kesehatan sehingga kita mudah untuk mencari ilmu. Kita niat untuk mensyukuri nikmat kesehatan tersebut. Kalau itu tujuan kita, duna mujarradir riwayah, bukan hanya untuk meriwayatkan saja. Apa arti riwayah? Alhamli wan nakli anil ulama, yaitu menanggung dan menakal, mengambil dari para ulama. Bukan tujuan kita hanya untuk mengambil dari si fulan, menyampaikan ke fulan yang lain. Artinya orang tahu kita ahlinya, tetapi amalan kita tidak benar, niat kita tidak benar. Bukan hanya meriwayatkan saja. Fa'abshir, kalau itu tujuan kita, layak kita bergembira. Kenapa kita harus bergembira? Fa'innal malaika, karena malaikat-malaikat tabusutu menghamparkan ia untukmu. Apa yang dia hamparkan? Ajniyatiha, akan sayap-sayapnya malaikat. Kenapa malaikat menghamparkan sayap-sayapnya? Ridwan bima tatlub, karena ridho. Bima tatlub, karena malaikat rela senang dengan apa yang engkau cari. Akhirnya malaikat pun menghamparkan sayapnya. Artinya tada'uha. Tada'u ini beliau menafsir tabusut. Apa arti malaikat menghampar? Tada'uha, meletakkan dianya malaikat akannya ajnihah. Ha kembali kepada ajnihah mu'anas. Meletakkan ia akan sayap-sayapnya litakuna wita'an lak, supaya ada ianya sayap malaikat itu wita'an, sebagai pijakan laka untukmu. Jadi semacam hamparan karpet merah, kan kayak di dunia juga tokoh-tokoh biasanya kalau datang, tokoh-tokoh yang dimuliakan akan dihamparkan karpet merah. Ini bukan karpet merah, lebih dari karpet merah, sayap malaikat. Malaikat hamparkan supaya dipijak oleh para santri. Ya, kapan malaikat menghamparkannya? Idza masyita, ketika engkau berjalan. Luar biasa, tapi kita nggak bisa melihatnya. Nah. Yang penting niat harus benar. Wa qila innal malaikata tudallilu talibal ilmi bi ajnihatiha. Dikatakan orang, ada tambahan lagi, di samping malaikat menghamparkan sayapnya di bawah, sesungguhnya malaikat itu tudallilu, menaungi ia talibal ilmi, akan pencari ilmu, bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Di bawah dihamparkan sayap, di atas juga dihamparkan untuk menaungi para santri. Nah, makanya para santri insya Allah akan terlindung dari mara bahaya. Wahitana kita atas kepada malaikat. Maka bergembiralah kamu. Kenapa? Fa inna haitanal bahri, karena sungguh ikan-ikan di laut itu tastaghfiru, mohon ampun ya untukmu, idza sa'aita. Sa'aita ay zahabta, apabila engkau pergi, ilal alim, kepada orang alim. Ketika engkau belajar, ketika engkau berjalan menuju kepada rumah orang alim untuk belajar, ikan di lautan mohon ampun untukmu. Nah, luar biasa. Ya, santri sibuk sendiri, ikan juga sibuk mohon ampun untuknya. Luar biasa. Tapi bagaimana kalau kita belajar lewat YouTube? Ini beda lagi nih. Insya Allah ada pahalanya kalau niatnya benar. Lewat YouTube sekalipun ya kan, ketika kita menggerakkan tangan, mengambil HP, mutar YouTube misalkan, insya Allah ada pahalanya. Walaupun mungkin beda kali nilainya dengan belajar secara langsung, melangkah ke rumah para alim. Ya, kenapa ikan ikut mohon ampun kepada orang yang belajar? Wazalika li'anna salahal alami manutun bil alimi bitablighihil ahkam syar'iyyah allati minha annal hayawana yuhramu ta'zibuh.
Bermula demikian, wazalika dan bermula demikian alasan ikan ikut mohon ampun. Lianna solahal alam. Karena apa sungguh kebaikan alam, manutun itu terpengaruh dengan bil alim, dengan orang alim. Pertama kita baca alam, yang kedua alim. Karena kebaikan alam ini, terjaganya alam itu manutun itu terpengaruh juga dengan orang alim. Bitablighihi, dengan sebab menyampaikannya orang alim al-ahkama. Ahkama maf'ul tabligh, idhafah fa'il nasab maf'ul. Bitablighihi, dengan sebab penyampaiannya si alim al-ahkama syar'iyyata, akan segala hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i allati minha, yang sebahagian darinya ahkam, sebahagian darinya hukum itu annal hayawana, bahwa sungguh hewan itu yuhramu, diharamkan, akan ta'zibuh, akan menyiksanya hewan. Jadi salah satu fatwa orang alim tentunya kita nggak boleh membunuh hewan. Kalaupun mau memakannya ya disembelih dengan cara baik. Nggak boleh main potong ekor segala macam. Itu salah satu fatwanya orang alim. Jadi dengan fatwa orang alim ini ikut berpengaruh tentang baiknya alam ini. Karena itu ikan pun mohon ampun terhadap para santri. Masya Allah. Kama afadahul Azizi, sebagaimana memberi faedah akannya oleh Azizi. Maksud memberi faedah sebagaimana menjelaskan oleh Syekh Azizi. Pernah mendengar tentang Syekh Azizi? Jadi Syekh Azizi ini saya pernah membaca. Jadi Syekh Azizi ini nama beliau Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-Azizi Al-Bulaqi Asy-Syafi'i. Wafat tahun 1070 Hijriah. 1070 Hijriah. Seorang faqih, ahli fikah orang Mesir. Nah, kemudian beliau juga ulama hadis. Nah, kelahiran di daerah Aziziyah di Mesir. Nah, beliau punya banyak kitab, antara lain As-Sirajul Munir, Syarah Jami'us Shaghir. Kemudian ada juga Khulasatul Asar. Wa alamatu dzalikal qasdi ayyakuna bahsul ilmi fil khala'i ahabbu ila ahabba nih khabar yakunu. Wa alamatu dzalikal qasdi ayyakuna bahsul ilmi fil khala'i ahabba ilaika min ayyakuna fil mala'i. Ya. Wa alamatu dzalik, bermula tanda demikian tujuan. Kalau tujuan kita menyatakan tujuan kita mencari ilmu karena Allah, untuk mendapatkan petunjuk Allah, tandanya apa? Bermula tanda demikian tujuan itu ayyakuna, bahwa adalah pembahasan ilmu, bahwa adalah kajian ilmu fil khala, dalam tempat tersembunyi, ahabba ilaika, itu lebih ahabba ilaika artinya ahabba indak, atau lebih suka di sisimu, lebih kamu sukai. Bahwa adalah pembahasan ilmu dalam tempat tersembunyi itu ahabba ilaika, lebih kamu sukai, min ayyakuna, daripada bahwa ada ianya kajian fil mala, dalam khalayak ramai. Di tanda-tanda tujuan kita mencari hidayah antara lain mengkaji ilmu di tempat tersembunyi lebih kita sukai daripada di khalayak ramai. Ini tujuannya untuk meluruskan niat, menghindari dari riya tentunya. Tapi semuanya tergantung keadaan. Nah, kalau memang kajiannya di depan ramai, ya kita harus ke tempat ramai. Nggak mungkin bersembunyi sendiri kan, belajar sendiri susah juga. Wa alla tufarrika baina ayyan kashifal haqqu ala lisanika au ala lisani ghairik, dan bahwa tidak engkau bedakan antara bahwa terbukalah oleh kebenaran di atas lidahmu atau di atas lidah selain dirimu. Ini ciri-ciri niat kita dalam belajar itu benar. Ketika kita ada satu masalah, kemudian kita diskusi, kita nggak peduli. Siapapun yang mengetahui kebenaran nggak pengaruh, apakah yang tahu teman kita atau kita, justru yang bisa membuka tabirnya nggak penting. Yang penting kebenaran itu sendiri. Nah, adapun siapa yang menemukannya ya tidak apa-apa. Itu tujuan, salah satu tanda kita niat kita benar. Nah, hikayatun
nafisatun. Ini satu cerita yang bagus sekali. Cerita yang bagus. Jadi hadhihi hikayatun nafisah, bermula ini itu satu cerita yang bagus yang berkaitan dengan berlapang dadanya kita dalam mengkaji. Waqa'a lil 'allamati man'ushil maghribi fi darsihi ishqalun. Telah terjadilah bagi Allamah Man'ushil Maghribi. Saya udah coba cari, ini nggak ketemu biografi beliau. Terjadilah bagi Allamah Man'ushil Maghribi fi darsihi, dalam kajiannya beliau, ishkalun, oleh satu kemuskilan. Nah, ketika beliau mengkaji, terjadi satu kemuskilan. Waqad hadara majlisahu a'immatul madzahibil arba'ah. Dan sungguh hadirlah majlisahu, pada majelisnya beliau, a'immatul madhab, oleh imam-imam madhab yang 4. Sementara dalam majelis kajian beliau yang datang belajar luar biasa, imam-imam madhab semuanya, orang-orang pintar. Apa yang terjadi? Fa'tarada qaula Syafi'i, maka protes ianya beliau akan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Allamah Man'ushil Maghribi ini ketika dalam kajian beliau agak sedikit protes terhadap perkataan Imam Syafi'i. Apa perkataan Imam Syafi'i? Wa huwa idza dakhala syartun ala syartin fala yujibul hukma illa bitaqdimil muakhkhari. Nah, dan bermula dianya perkataan Imam Syafi'i itu, idza dakhala syartun, bila masuklah oleh satu syarat ala syartin, di atas syarat yang lain, fala yujibul hukma, maka tidak mewajibkan ianya syarat tadi akan hukum, illa bitaqdimil muakhkhari, melainkan dengan mendahulukan yang tertakhir. Bila bertemu dua syarat, satu syarat masuk kepada syarat yang lain, tidak akan terjadi hukum kecuali syarat yang tertakhir terjadi terlebih dahulu. Kita lihat contoh biar kita paham. Nahu, contohnya, in kallamti in dakhaltin dara fa anti talikun. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, in kallamti, jika engkau berbicara, in dakhaltid dara, jika engkau masuk akan rumah, fa anti talikun, maka engkau tertalak. Ini. Nah, jadi kalau menurut Imam Syafi'i tidak akan terjadi hukum sebelum terjadi yang terakhir terlebih dahulu. Artinya jika engkau berbicara, jika engkau masuk rumah, engkau tertalak, ini baru jatuh talak menurut Imam Syafi'i. Istri itu masuk rumah dulu, sesudah masuk rumah dia berbicara, baru jatuh talak. Tapi kalau berbicara di luar rumah, in kallamti, jika engkau berbicara, jika engkau masuk rumah, dia bicara di luar rumah. Nah, atau masuk rumah enggak bicara, enggak terjadi jatuh hukum, enggak terjadi talak. Fala yaqa'u talaqun 'indahu illa bid-dukhul, maka tidak jatuhlah oleh talak di sisinya Imam Syafi'i kecuali dengan masuk rumah. Nah, jadi perkataan Imam Syafi'i, jika engkau berbicara, jika engkau masuk rumah, engkau tertalak. Tidak terjadilah talak di sisinya Imam Syafi'i, melainkan dengan masuk dulu. Artinya syarat kedua harus terjadi terlebih dahulu, baru berlaku syarat pertama. Masuk rumah berbicara, baru jatuh talak. Faqala, maka berkata ianya Syekh Allamah Man'ush. Faqala dzalika Syekh, maka berkatalah oleh demikian Syekh Man'ush. Ini bentuk protes Syekh. Apa kata Syekh? Lam nara li hadzal qawli dalilan fi kalamil Arab. Tidak kami lihat, tidak kami jumpai bagi ini perkataan Imam Syafi'i akan dalil maf'ul nara. Tidak kami jumpai bagi ini perkataan akan dalil dalam kalam orang Arab. Kata beliau, perkataan Imam Syafi'i bisa bila masuklah syarat kepada syarat tidak menyebabkan hukum, melainkan dengan didahulukan yang terakhir terlebih dahulu. Ucapan Imam Syafi'i itu tidak ada dalil dalam ucapan orang Arab, kata Syekh Man'ush. Nah, faqala lahu Hamdan, maka berkatalah baginya Syekh Man'ush oleh Hamdan. Siapa Hamdan? Wa huwa yawma idzin saghirun, dan bermula dianya Hamdan pada hari itu masih kecil. Nah, Syekh Hamdan, nanti kita lihat siapa beliau. Apa kata Syekh Hamdan? Ma qalahul Imam Syafi'i huwal haqqu. Bermulama yang berkata akan nyama oleh Imam Syafi'i huwa, dia nyama itulah yang benar. Perkataan Imam Syafi'i benar wahai Syekh. Kata seorang
anak kecil. Apa yang terjadi? Fazajarahun nasu min kulli janibin li saghrihi. Maka mencela akannya Hamdan oleh manusia min kulli janib, dari seluruh penjuru. Semua orang yang hadir di situ mencela beliau. Kenapa? Karena kecilnya beliau masih kecil. Ya, tapi apa tanggapan Syekh ini yang mau diambil pelajaran dari kelapangan dada Syekh Man'ush. Faqala Syekhu, maka berkatalah oleh Syekh Man'ush. Apa kata beliau? Da'uhu, tinggalkan olehmu akannya, biarkan oleh kalian akannya Hamdan, biarkan saja. Fa innahu laisa bainana wa bainal haqqi khusumah. Karena bahwa sungguhnya hal wa syai'an itu tidak adalah di antara kita dan di antara kebenaran itu musuh. Biarkan dia, kita tidak memusuhi kebenaran. Kebenaran dimanapun datangnya ya kita terima, walaupun dari anak kecil sekalipun, biarkan dia. Wa in kana min saghirin, sekalipun ada ianya kebenaran itu datang dari anak kecil, kita tetap akan menerimanya. Masih kata Syekh, wa min khususiyatina qabulul haqqi walau min saghirin. Sebahagian dari kekhususan kita umat Nabi Muhammad yaitu qabulul haqqi, menerima kebenaran sekalipun ada ianya kebenaran datang dari anak kecil. Jadi sebahagian hal yang khusus kelebihan umat Nabi Muhammad yaitu kita harus menerima kebenaran dari manapun datangnya, walaupun dari anak kecil. Waraddus saghiri 'alal kabiri fil haqqi. Waraddu kita atah kepada qabul, sebahagian dari kekhususan kita yaitu raddus saghir, boleh membantahnya seorang anak kecil 'alal kabir, terhadap orang besar, fil haqqi, dalam kebenaran. Itu kekhususan umat Nabi Muhammad. Boleh saja seorang anak kecil membantah seorang yang besar selama tujuannya kebenaran. Bi khilafil umamis sabiqah, berbeda dengan umat-umat dahulu. Iza akhta'al kabiru lam yatajasar ahadun ala raddi alaihi. Umat terdahulu, iza akhta'al kabir, bila salahlah oleh orang-orang besar, para pembesar, lam yatajasar, tidak beranilah oleh seorang pun ala raddi alaihi, untuk menolak, membantah di atasnya orang besar. Zaman dulu kalau pembesar yang salah dibiarkan, nggak ada yang berani membantah. Fayasiru khat'uhu syari'atan yu'malu biha fil kauni, maka jadilah kesalahannya orang besar itu syari'atan, menjadi syariat. Khabar yasir, maka jadilah kesalahannya si kabir itu syari'atan, menjadi syariat. Yu'malu biha, yang diamalkan orang dengannya syariat, fil kauni, dalam alam. Karena kesalahan orang besar enggak ada siapapun yang berani membantahnya, akhirnya kesalahan orang besar semacam ulama pun menjadi syariat, diamalkan orang. Begitu kata Syekh. Luar biasa bijaksana ini Syekh. Summal tafata syekhu ila Hamdan, kemudian menolehlah, iltafata berpaling, menoleh oleh Syekh Man'ush kepada Hamdan. Wa qala, dan berkata ianya Syekh Man'ush, kul ma indak, katakan olehmu akan apa yang ada di sisimu. Kul ma indak, katakan apa yang kamu tahu tentang ini. Faqala lahu, maka berkata ianya Hamdan lahu, baginya Syekh. Apa kata Hamdan? Ma taqulu fi qawli syair min buhrul basit. Ma taqulu, apa itu yang engkau mau tada? Bermula apa itu pendapatmu? Apa yang engkau katakan pada qaulu syair, pada qauli syair, pada perkataan seorang pensyair dari Buhrul Basit. Apa kata pensyair? Iyastaghisu bina iyuz'aru az'ara yuz'iru yajidu minna ma'akida izzin zanaha karamun. Apa pendapatmu tentang perkataan seorang pensyair? Iyastaghisu, jika minta tolong oleh mereka dengan kita. Iyuz'iru, ketika takut mereka itu. Yajidu, niscaya mendapati oleh mereka, minna, dari kita, ma'aqidah idzin, akan bantuan-bantuan kemuliaan. Zanaha karamon, menimbang akannya ma'akid oleh kemuliaan. Nah, gimana mengartikan ini? Kita ambil ini dulu. Iyastaghisu, jika mereka minta tolong, bina, dengan kita.
iyuz'iru, jika mereka takut. Yajidu, niscaya mereka mendapati dari kita akan bantuan-bantuan kemuliaan. Zanaha, menimbang akannya bantuan oleh kemuliaan. Ini yang penting sebenarnya ini. Coba kita lihat. Fa innal istighasata innama yahtaju laha ba'dal khaufi la qablahu. Maka bahwa sungguhnya pertolongan hanya saja yuhtaju, dibutuhkan orang baginya pertolongan ba'dal khaufi, sesudah ketakutan, la qablahu, tidak sebelumnya ketakutan. Jika mereka minta tolong dengan kita, jika mereka takut. Jadi ini syarat ketemu syarat. Harus terjadi syarat kedua dulu. Jika mereka minta tolong, jika mereka takut, kapan mereka minta tolong? Takut dulu baru minta tolong. Jadi syair ini menunjukkan benarnya ucapan Imam Syafi'i. Nah, ini beliau menjelaskan, fa innal istighasa, karena bahwa sungguh minta tolong hanya saja dibutuhkan baginya minta tolong sesudah ketakutan, bukan sebelumnya ketakutan. Berarti benarlah ucapan Imam Syafi'i, ketika syarat masuk kepada syarat, baru terjadi hukum, sesudah syarat kedua didahulukan. Jadi takut dulu baru minta tolong. Wa ma qalahu Syafi'i wal haq. Ya, masih kata Hamdan. Istighasah dibutuhkan sesudah terjadi takut, bukan sebelum takut. Wa ma qalahu Syafi'i wal haq. Dan bermulama yang berkata akan nyama oleh Imam Syafi'i wal haq, itulah yang benar. Wa yashhidu lahu, dan mendukung baginya perkataan Imam Syafi'i oleh kalamul Arab, oleh ucapan orang Arab. Nah, Hamdan luar biasa nih. Fatabassama syaikhu wa faraha bizalik, maka tersenyumlah oleh syekh dan senang ia syekh dengan demikian. Syekh senang, enggak takabur, tetap menerima kebenaran walaupun datang dari manapun. Wa qala, dan berkata ianya syekh, saddaqta ya waladi, benar engkau wahai anakku. Wa da'alahu, dan mendoakan ianya syekh, mendoakan kebaikan ianya syekh lahu, baginya Hamdan. Hamdan pun didoakan oleh Syekh Man'us. Qala Syekh Hamdan. Ini berkatalah oleh Syekh Hamdan. Ini ketika Hamdan udah jadi syekh, ini beliau menghikayahkan cerita ini. Qala Syekh Hamdan, berkatalah oleh Syekh Hamdan. Apa kata beliau? Walam akun ahlan liraddi illa anni dhanantu annal imam Syafi'iyyah walladhi harraka lisani bil kalam. Walam akun, tidak adalah aku itu ahli untuk membantah. Aku tadinya enggak punya kemampuan untuk membantah, illa anni dhanantu, melainkan bahwa sungguhnya aku itu dhanantu, aku mengira, annal imam, bahwa sungguh Imam Syafi'i, huwa, dianya Imam Syafi'i lah itu orang harraka, yang menggerakkan ia akan lidahku, bil kalam, untuk berbicara. Kata beliau, seolah-olah Imam Syafi'i yang muncul menggerakkan lidahku untuk ngomong. Wa ma ahsana ma qila min bahril tawil. Wa ma ahsana ma, dan alangkah indah perkataan seorang pensyair. Wa ma ahsana ma, ini ma ta'ajjub, ini ma af'ala, ma ahsana ma, alangkah baguslah ma yang dikatakan orang. Apa ma itu? Mim bahrit tawil, daripada buhur tawil. Apa bunyinya? Wa kam min saghirin lahadathu inayatun minallah fahtajat ilaihil akabiru. Wa kam min saghirin, berapa banyak dari anak kecil, lahadathu, yang lahadat, yang memperhatikan akannya oleh inayah daripada Allah. Arti inayah, perhatian Allah. Betapa banyak anak kecil yang mendapat inayah dari Allah, fahtajat, maka butuh kepada anaknya kecil oleh orang-orang besar. Jadi dalam masalah ilmu pengetahuan tidak dilihat badannya kecil segala macam, tapi yang dilihat itu ilmunya tentunya. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu, luar biasa sekali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.